Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Wandi Syahendra selaku dosen pengampu dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rama Kurniadi. Saya dari kelas PAI 3E. Di sini saya ingin menjelaskan materi sekolah dasar kelas 3, yaitu tentang rukun Islam. Yang pertama yaitu pengertian rukun Islam. Rukun Islam merupakan praktik-praktik yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai bukti kesediaan untuk mengakui kebesaran Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam adalah 5 hal dasar yang diajarkan dalam agama Islam. 5 hal dasar tersebut yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga puasa, 4 zakat, 5 haji. Sementara itu, secara istilah fikih, rukun artinya sesuatu yang ada dalam suatu amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka amalan tersebut batal atau tidak sah. Selanjutnya itu rukun Islam yang pertama, syahadat. Syahadat adalah asas dan dasar dari 5 rukun Islam, juga sebagai ruh, inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Pengucapan 2 kalimat syahadat menjadi syarat pertama bagi seorang untuk menjadi muslim. Syahadat terbagi menjadi 2 bagian, syahadat ketauhidan dan syahadat kerasulan. Berikut bunyi 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya itu adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu syahadat ketauhidan, yang mana syahadat ketauhidan itu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, yang mempunyai arti aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya, teman-teman, di sini semuanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan alam semesta, baik bumi dan langit beserta isinya. Dan Allah itu esa, hanya ada satu. Dan yang kedua itu syahadat kerasulan, yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan bahwa kita harus bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir dan merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu sholat. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan persyaratan yang ada. Adapun dalil tentang sholat, yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya itu wahai orang-orang beriman,
mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang bahwasanya sholat ini hukumnya itu wajib teman-teman bagi setiap muslim. Dan sholat itu dilaksanakan dalam sehari 5 kali. Sholat seperti sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkannya. Bahwasanya tidak semua makan dan minum saja yang membatalkan. Adapun hal-hal yang lain dapat membatalkan puasa selain makan dan minum, teman-teman. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Adapun dalil tentang puasa yaitu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya yaitu wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah teman-teman, bahwasanya puasa ini adalah hukumnya wajib setiap muslim, yaitu puasa dilaksanakan biasanya 1 tahun sekali pada bulan Ramadan. Adapun niat puasa pada bulan Ramadan yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumal godin an ada ifardi sahri Ramadana haji sanati fardolillahi ta'ala. Yang artinya itu adalah aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan adapun niat berbuka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya itu, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan yang maha pengasih. Yang keempat yaitu zakat. Dalam segi istilah adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Adapun dalil mengenai zakat yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'una ma'ar raki'in, yang mempunyai arti dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama dengan orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Zakat ini biasanya dilakukan 10 hari sebelum menjelang Idul Fitri. Dan hukumnya itu wajib bagi yang mampu untuk membayar zakat. Dan zakat pun terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Adapun yang terakhir yaitu yang kelima, haji. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidupnya oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Adapun dalil tentang haji yaitu yang berbunyi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila
wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Yang mempunyai arti di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa masuk ke Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Bahwasannya haji ini hanya wajib bagi orang yang mampu, baik dari fisik dan finansial. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya mengenai rukun Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.